Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyizi min nahwi mashabin walau ba'da ayatin wa kitabatu bil ajamiyah. Wa qala haram mendalamkan pelajaran mashab dan sepadannya kepada anak yang belum mumayyiz walaupun hanya separuh ayat. Jadi taklim itu ngajarkan kepada itu yang penting dia tahu dulu tentang ahkam ke dalam itu, jangan sampai tersebut itu bisa nanti memaksakan hal-hal yang tidak diinginkan bagi pahamnya tersebut itu. Ya. Dan haram menulisnya dengan lain selain huruf Arab. Quran itu haram dituliskan selain daripada dalam huruf Arab tersebut itu. Wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubatin wa ilmin syar'iyyin wa kadza ja'luhu baina awraqihi khilafan syaikhina wa tamziquhu abathan wa balghu ma kutiba alaihi la syurbu nahwihi wa maddur rijli lil mushafi ma lam yakun ala murtafi'. Demikian pula meletakkan semacam uang di tempat yang tertulis Al-Quran atau ilmu syara', atau menyisipkan pada lembaran-lembarannya tidak sama pendapat guru kita, kata beliau. Merobek dengan maksud menghina, menelan sesuatu yang bertuliskan Al-Quran tidak termasuk minum air basuhan pelebur Al-Quran. Merentangkan kaki ke arah mushaf yang tidak terletak di tempat lebih tinggi. Nah, itu tak ada adab namanya. Orang mengaji kita kaki kita panjang begitu. Nah, kalau di sini ngaji kaki sini, ini nak lempar sama kayu kaki kau. Ada guru mengaji enak melintangkan kaki ke situ, di situ. Dah kan? Nah, tunjuk sama aku di belakang tu sudah. Ya. Patut tak? Tak ada patut tu, tak ada adab namanya. Ilmu. Ya, ini di kitab bilang begitu. Jadi kalau Quran ditulis dihancurkan ini tidak apa-apa, tapi kalau ditulis toh tidak boleh dimakan. Mungkin sebagai apa? Sebagai penerang hati. Karena dengan tulisan tidak terlebur tuh, campur sama najis dalam perut kau itu. Tidak boleh. Beda kalau air Al-Quran di piring Al-Quran, ya, siramkan, minum tidak masalah. Tapi kalau tulisannya itu kau makan, nah itu tidak dibolehkan sama ulama karena menajiskan tulisan itu dalam perut kamu itu. Jelas? Penerang hati dia bilang, kasih senter saja. Ya, itu membahayakan, ya. Ya, jelas itu ya. Wa yusannul qiyamu lahu kal 'alimi bal aula. Sunnah berdiri menghormat Al-Quran sebagaimana berdiri menghormat orang alim. Ya, agama bahkan untuk Al-Quran lebih utama. Tuh. Jadi kalau kita dulu kan mushaf itu Quran tinggi daripada lutut kita. Kita tidak, Quran taruh di bawah, ngaji taruh di bawah itu. Tidak patut. Ya, jelas itu ya. Wa yukrahu harku ma kutiba alaihi illa li gharadin nahwi siyanatin fa ghasluhu aula minhu.
Wa qala makruh membakar sesuatu yang bertuliskan Al-Qur'an, dibenci. Melainkan jika bermaksud semacam menjaganya. Lalu dibakar, disebarkan ke air sana tuh. Atau dikasih pas angin terbang dia. Jangan dibuang ke WC, tidak boleh. Ya. Dalam hal ini lebih bagus dihapus, cuci langkah. Ya. Jelas itu ya. Orang junub apa yang diharamkan? Al-muksu fil masjid wa qiraatul Qur'an biqasdihi walau ba'da ayatin bihaitsu yasma'u nafsuh walau sabiyan khilafan lima abta bihi An-Nawawi. Orang junub diam dalam masjid, haram hukumnya. Mimpi di masjid, cepat keluar mandi. Makanya orang datang bulan tidak usah masuk masjid, itu di emperannya saja sana. Paham? Itu orang Islam junub, tidak. Nah, tidak boleh masuk masjid. Ini orang kafir masuk masjid macam mana? Luar dalamnya najis, jangan kasih masuk, potong kakinya itu. Kita kan biasa tuh, asal apalagi musim-musim kampanye ini, kau tengok. Yang kafir masuk juga, ayo masuk itu kan, itu sana. Beritahu, ya itu pejabat teras mesti beritahu, patinya kah, gubernurnya kali pun presiden beritahu. Tapi aku tidak tahulah kemana hukum. Ketika di Jakarta kemarin ada imam besar itu meninggal sudah, siapa namanya? Yakub, Profesor Yakub, ketika Barack Obama datang ke Istiqlal, masuk kan ke dalam kan? Tuh. Aku tidak bisa jawab, bilang orang profesor semua, ya tanya sama dia. Ya, iya tuh. Ya, orang junub saja diharamkan masuk masjid. Orang junub, orang Islam. Apalagi kafir macam mana? Ada alasan apa kalau suruh dia masuk? Tengok ni. Haram sebab junub diam dalam masjid. Membaca Al-Quran dengan maksud sebagai bacaan Al-Quran sekalipun separuh ayat yang terdengar diri sendiri, tidak boleh. Junub. Ya. Maupun ia kanak-kanak berselisih dengan Fatwa An-Nawawi, tak bagus biarkan. Tuh, menajam ya. Tuh Quran dah tinggi-tinggi tempat tuh. Begitu orang tua kita dulu kalau Quran itu jatuh daripada rek itu, tahu tak kau? Dia beri ayam kampung 3 ekor. Bapak saya terama tuh, ketan 1-2 gantang, bikin gulai putih itu. Panggil kiai bacakan doa. Orang baca doa halarat. Tahu tak supaya jangan kualat. Ketulahan. Ngerti tak? Sekarang budak-budak la ilaha illallah. Baca doa salat itu dalam kitab itu, Rabbana zalamna anfusana. Itu tuh doa halarat itu. Al-Qur'an. Ini budak-budak kadang Quran di tas itu campur dengan makanan, dengan buah-buahan, jangan dilainkan. Kau tengok tuh sering balik pengajian kitab dimasukkan makanan di sini. Kadang sandal pula masuk ke situ. Memang kurang ajar ini orang. Ya, paham itu. Jangan lagi masukkan, lainkan plastik itu, campur masuk. Kitabnya ada di situ. Macam ini kan ada Al-Qur'annya juga, kitab ilmu, badab, apalagi Al-Qur'an. Ngerti itu. Tuh. Tengok tuh. Dapat tandingan semua itu. Jangan sampai kitab itu di bawah tuh, buang tuh apa namanya itu? Piala itu. Ngerti itu? Ngapain tuh piala? Dari siapa itu? Tuh, kitabnya di atas, piala taruh bawah. Jangan taruh helm di atas, Quran di bawah, ilmu di bawah. Cocok. Ngerti? Mana petugas masjid? Biar aku jentik telinganya. Allah. Ya.
Wa binahwi haidin, hal ini haram pula atas orang yang sedang haid atau sepadannya masuk masjid. Tidak boleh. Tunggu di luar sana. Malah dia berpahala di luar situ daripada masuk ke masjid. Ngerti? La bi khuruji talqin salatun wa qira'atun wa shaumun. Dan atas ibu yang mengeluarkan darah yang keluar akibat menahan rasa sakit waktu melahirkan, selain salat, membaca Al-Quran dan berpuasa, yang ketiga ini haram atas orang junub dan sejenis pendarahan haid itu. Jadi kalau ada sudahlah, stop dulu. Kalau bapak bagaimana? Darah apa yang kau keluar? Darah kotor cuma. Laki-laki. Ya. Kita ada alasan kalau orang laki-laki, apalagi kalau orang ceramah, aku bilang itu yang di luar tuh berhalangan datang bulan, ya aku bilang. Laki-laki nih, ayo masuk dalam. Kalau perempuan ada alasan dia keluar tuh. Datang bulan. Jangan bulan atas kotor cuci kemarin. Allahu Akbar. Ya. Kan enak kalau baca kitabnya enak. Nanti kalau ada ustaz nyinggung kau, bukan nyinggung kau. Nah, ngaji duduk sini. Ya. Wa yajibu qada'uhu las-salata. Orang las-salati bal yahrumu qada'uha 'alal aujuhi. Puasa tertinggal di sini wajib diqadha. Sedang salat tidak, bahkan haram mengqadha salat atas dasar sebagai wajah. Pas datang bulan kan puasa diqadha, iya, tapi hak salat tidak. Ya. Itu tadi. Dan haram mengqadhanya itu, artinya bikin bid'ah. Salatnya itu. Terangkan itu baik-baik. Jelas ya? Jadi kalau orang junub haid saja tak masuk masjid, dia diharamkan, berdosa. Bagaimana kau masukkan orang kafir ke masjid? Aku tak tahulah kau ni. Ngajinya kelebihan kali kitabnya itu, kiainya ini. Itu ajalah. Dia dengar nih, tuh. Nak jadi mana nih? Zaitun lagi ya? Dah? Baiklah. Dia mau bikin kapal Sayyidina Nuh mungkin. Taharah kedua mandi. Wa taharatu asaniyatu al-ghuslu. Mandi menurut arti bahasanya wa lughatan sailanul mai ala syai'i, ialah mengalirkan air pada sesuatu. Mandi itu. Wa syar'an sayalanu ala jamil badani binniyati. Sedang menurut istilah syarak ialah mengalirnya air pada serata tubuh dengan diniatkan mandi. Ya, walaupun tidak junub kamu sunnah mandi itu berniat. Tidak mandi taubah. Ini mandi apa? Mandi itik. Asal mandi aja. Baitul ghusl li taubati, mudah sehat. Ya Allah, aku mandi mudah sehat. Ya Allah, ibadah kepada Engkau, jauhkan kejelekan. Itu mandi, niat hati itu terus ngomong. Ya Allah, tini sehat wal afiyah. Begitu sambil mandi. Ngerti tidak? Di WC siul, di WC macam nyanyi. Berasa asap pula, ngusir apa? Ngusir nyamuk. Apa nih orang? Ya. Orang muslim. Ya. Wala yajibu fauran wa in asabi sababihi bi khilafi najisin asabi sababi. Mandi itu tidak wajib dilakukan dengan spontan. Nah, kalau gigil ke pas junub tidak langsung spontan. Ya, di zaman Habibullah SAW dulu ada ketika peperangan. Perang nih, tak spontan tuh. Musim dingin, karena kepala luka. Tidur mimpi. Subuh-subuh kata aku nih, gimana kata kau nih mandi?
Beda jauh kan? Mandi mati kedinginan. Tengok lu keadaan tuh. Ustadz malam dinginnya mandi tapi nak main, tak usah main. Kalau takut mandi. Tidak tuh. Iya, ini hendak aja main, mandi kagak. Dengar yang punya bini tuh. Yang air galon dimandikan, tak boleh. Itu air sudah yang disterilkan sama aqua, sama itu. Ya, air tetmon aja dalam itu mandikan, atau masuk dalam tetmon sekali. Ini udah budak. Jelas itu ya. Mandi tidak wajib dilakukan dengan spontan. Kenapa? Mic-nya kekuatan nih. Oh, berdengung. Kedengaran keluar. Cuma ada kedengaran keluar suaranya. Tidak kedengaran keluar ya? Kalau tidak dengar, marahi panitianya. YouTube ya. Ini kadang-kadang dikecilkan suaranya, tapi besarkan gajinya. Ya. Allah. Kita ini tidak tegas jadi guru kiai. Jadi hanya keluar macam zaitun tuh. Tuh kan ada itu begitu nanti itu. Salam begini, salam begitu. Ya. Allahu Akbar. Mandi tidak wajib lakukan dengan spontan sekalipun penyebab kewajibannya dikerjakan sebagai pendurhakaan. Ya, berbeda halnya dengan mencuci najis yang mengenai sebagai akibat pendurhakaan maksiat. Cepat kalau najis dicuci. Karena kalau kering lain ceritanya. Ini malam apa malam nih? Malam Senin ya? Iyalah 30. Wal ashharu fi kalamil fuqaha dhammu ghainihi lakinnal fatha afsah wa bi dhammiha mushtarakun bainal fil wa ma'il ghusli. Wa qala dikatakan yang masyhur di kalangan fuqaha disebut ghuslun, huruf ghain, ghuslun. Ghain ya. Dibaca dhammah ghuslun ya. Tetapi jika dibaca fathah ghuslun adalah lebih fasih. Sama Jum'ah dengan Jumu'ah. Kita kan sekarang hari apa? Hari Jumat. Padahal yang sahihnya Jumu'ah. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati. Jimnya dhammah, mimnya dhad. Orang baca Jum'ah dimatikan, yang fasihnya dhammahkan dua, Jumu'ah, bukan itu di Quran. Ya. Kata-kata ghuslun mempunyai arti perbuatan mandi dan juga air untuk mandi. Kalau ghuslun, kalau ghuslun itu mandinya. Itu dalam bahasa Arab ya. Wa mujibuhu arba'atun. Hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 4. Wajib mandi, tak mandi berdosa. Mandi berpahala. Tuh, wajib itu dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ingat. Ini mandi pahala. Cari ini Apa dulu? Ahaduha khuruju maniyhi awwala. Tuh. Pertama keluar air mani yang masih baru. Apa? Ya, hubungan suami istri bukan cok-kocok, bukan. Coli bukan. Ini kata sunnah Ustaz ni, ini berusaha. Paham tak? Wa yu'rafu bi ahadi khawasihi ats-tsalathi min taladdudzin bi khurujihi aw tadaffuqin aw rihi ajinin ratbah wa bayadi baydin jaffa. Tengok tu, mani itu apa? Air yang keluar disebut mani itu apa?
bila terdapat satu dari 3 ciri-ciri khasnya, ada tandanya. Waktu keluar terasa lezat. Nikmat kan? Ingat ada tuh? Yang kawin belum kain tahu tuh. Kita bilang, iya macam kuda aja. La ilaha. Dengar tak kau? Ya Latif. Waktu keluar terasa lezat lain daripada yang lain. Lain karena yang keluar itu 4 macam. Ada pertama mani, yang kedua wadi, yang ketiga madhi, yang keempat air seni. Kencing. Kalinya sor, kencing. Kalau badan capek keluar, itu namanya wadi. Ya, kalau terlalu dahsyat, pelir terlalu kajong, keluar itu di kepala itu macam minyak goreng. Itu madhi namanya. Bukan nama orang, madhi. Ya. Nah, truk enak tuh, inilah. Ya, ngos-ngosan dia. Nah, itu namanya mani. Dengar tak? Tuh, tidur sekau tuh. Ya. Kemudian keluar dengan tercurat. Mencerat dia. Ya, paham tak? Dan mungkinlah keluar dan lebih tak. Ya, tuh. Ini orang bilang bukan porno, memang kitabnya begitu. Waktu basah berbau, aduk amis-amis ya. Roti yang ketika apa nih? Ketika kemir tuh, ngembang itu baunya. Cium kau? Nah, nginginkan terus kepalanya. Ya. Dan setelah kering berbau putih telur, tuh lengket dia. Ya, bukan telur congkel, bukan. Mana bos congkel kau tak ngaji lagi dah? Nak congkel apa dia? Suruh ngaji nanti. Ya. Fa'in faqidat hadil khawasu fala ghuslah. Bila tidak terdapat tanda-tanda yang 3 ini, maka tidak wajib mandi. Ya. Kenapa ada yang tanya itu? Baca ni kalau sudah yang begini banyak yang tanya tu. Yang enak-enak ni. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika mandi wajib setelah niat hanya menunjukkan ke seluruh tubuh, apakah sah? Mandi wajib berniat cuman mengurus seluruh tubuh. Kepalanya mana? Ya, mandi itu dari ujung rambut kepala sampai ujung kuku ke bawah. Kepala lah masalah tuh. Gara-gara kepalanya si kotor lah masuk maka mandi. Tak sah mandi kalau kepala tinggal. Kalau takut manten baru ke tahun mertua, mandi terus gundul. Tak nampak dia cara sahab. Atau pergi ke kolam mandi diam-diam dia. Mandi apa? Biasa lengkap. Apa salah? Karena orang malu kadang-kadang ketemu tuh mandi terus apa budak ni? Ya, itulah tadi mantin baru. Ya, dibilang seluruh tubuh tu dah tu. Tak masuk kepala, rasa kepala tu yang pertama tu. Ya, itu sebetulnya mandi itu. Ditengok dulu niat mandi, mandi itu ya ta'mimu alma ala min sya'ri ra'si ila asfari rijlihi, daripada rambut kepala sampai kuku kaki. Nah, tu mandi wajib itu. Nanti tengok-tengok tuh. Kalau tukang cat tengok tuh ada cat singgah aspal atau tukang buruh tuh aspal itu diperhatikan semua. Nah, itu maka dibersihkan dulu, sunnah dibersihkan. Kalau perlu wuduk dulu baru mandi. Itu saja. Dia tanyakan seluruh badan, kepala tak masuk. Itu tadi. Semua dari ujung rambut kepala sampai ujung kuku kaki. Ya. Tuh mesti merata tuh air. Itu saja. Ada lagi? Na'am law syakka fi syai'in amaniyun hu aw madhiyun.
Memang jika seseorang merasa ragu apakah mani atau madhi, ragu. Kalau mani itu dia kental putih warna, kalau madhi itu agak bening macam minyak goreng. Nah, itu kalau dia terlalu dahsyat kontol itu. Nah, dia bahasa terang saja saya bilang ya, supaya paham. Keluar tuh di ujung itu. Terlalu keras gitu ya, nah, keluar tuh minyak, itu najis namanya. Sangkut ke celana, ujung celana cuci kepala botaknya itu. Kemudian yang kena itu cuci sedikit saja, jangan disiram semua tuh. Ya, itu saja yang kena dicuci. Ngerti? Malu lah mudah-mudahan kan. Ah, tahiyat terus dia. Ya, pandangan hidup. Iya kan? Nah. Ya tak? Ini mudah-mudahan nih. Kajung lah tak? Nah, aku tanya. Ya. Allah. Tukhayyara walau bitashahhi fa in syaa ja'alahu maniyan aw ightasala aw madiyan wa ghasalahu wa tawadda. Jadi kalau dia merasa madikah manikah yang keluar, walaupun keluar dengan bersyahwat, ia terserah memilih keputusan, boleh menganggap mani lalu mandi, dan boleh menganggapnya madi lalu ia mencucinya dan berwudu. Nah, kita tidak terasa memang hal-hal itu. Tapi kalau mencerat itu selama nitut langsung, ya itu jelas. Kenapa? Yang mudah-mudahan saya mau tanya. Walau ra'a maniyan mujaffafan fi nawi thawbihi lazimahu al-ghuslu wa i'adatu kulli salatin tayaqqanaha ba'dahu ma lam yahtamil 'adatan kaunuhu min ghairihi. Andai kata seseorang melihat mani kering menempel pada pakaiannya, maka ia wajib mandi dan mengulangi semua salat yang ia yakin dikerjakan setelah keluar air mani yang telah kering itu. Kering nih, kita sembahyang maghrib, sembahyang isya, subuh atau pagi nih kok. Nah, nih kering nih, berarti itu diulangi itu salat itu. Qada. Udahlah, bisa begitu. Nah, ya. Nah, jadi nak bacanya betul-betul ya, tidak boleh malu ngaji. Kalau gurunya malu, tak salah bacakan, tidur aja di rumah. Ini takut ngajikan porno, bukan porno, hukum. Ngeri orang baca-baca ya tak? Tengok nih. Selama tidak berlaku kebiasaan mani yang seperti itu datang dari orang lain, yang berdua tidur Nabi, nah itu lain. Karena Aisyah radhiyallahu anha itu di kainnya itu ada terdapat mani kering. Ya Rasulullah gimana nih, kata Nabi, aprikiha wasalli alaiha. Kata Nabi, kerik saja. Nah, kau salah atasnya itu. Aisyah bilang nih, ada mani gimana Rasulullah? Kita berdua nih. Nah, kerik saja dan masalah boleh sah. Tuh Rasulullah, Aisyah. Tapi kalau kita kerik orang tunggal keluar nomor. Ada orang ngerik pohon keluar nomor. Begitu ya. Nah, nih definisinya nih, dengar baik-baik. Wasaniha dukhulu hasyafatin aw qadriha min faqidiha walau kanat min dzakarin maqtu'in aw min bahimatin aw mayyitin farjan qubulan aw duburan walau li bahimatin kasamakatin aw mayyitin. Nah, dengar baik-baik nih bacanya. Ingat tuh, perhatikan jangan ngantuk. Supaya tahu apa kisahnya. Kedua, masuknya kepala penis. Nah. Kepala apa? Kepala beler. Nah, tuh. Nah, ketahuan yang kecil tuh. Kumis dah. Ya. Masuknya kepala penis, bukan tenis. Ya. Atau tengkuknya bagi orang yang tidak memiliki kepala penis. Kita apa kepala?
Macam kita Umay Ramah tak berkepala. Asal masuk selesai lah udah. Wajib mandi. Ngerti? Berkepala semula kau tak? Yang di belakang tu. Masuknya kepala penis atau tengkuknya bagi orang yang tidak memiliki kepala penis. Hati-hati punya laki tak berkepala. Bukan ikan ruan masuk. Walaupun dari penis lepasan. Dipandai berlepas. Loncat apa? Ya sekarang memang ada tu benda tu berjual. Ada penis palsu tapi rasa sama katanya. Di HP itu kan celaka sekarang. Betul tak? Ada apam palsu tapi rasa sama dia bilang. Ada dijual sekarang. Inilah budak-budak lamar kawin mungkin sering beli yang apam palsu tu. Daripada mahal dia bilang, cocok ini. Aku yakin lah kalau kau punya HP yang mahal-mahal itu tak ada gawe lah kau ni nonton itu tu lah. Ya betul. Ya, kau nak aman beli HP yang apa? Yang cepek tu dia nampak paling-paling apek. Ya tak? Pempek. Kalau itu dah ada apa? Pempek nampak lain. Yang mahal tu. Ya tak? Takut orang baca ya? Baca deh. Ya tak? Masuknya kepala penis atau tengkuknya bagi orang yang tidak memiliki kepala penis walaupun dari penis pelepasan binatang ataupun orang mati. Dilepaskan itu ke binatang. Gila kau tak ada gawe. Sapi makan dijaga betul sampai tak mati-mati sapi tu. Rupanya dia tidur sama dia. Ini la ilaha illallah. Budak gila. Dia ada kambing lama kau tak ada potong-potong dari korban, pulang hari korban tak potong, rupanya dia dosa potong lah dia bilang. Ada gunanya banyak. Hati-hati kau. Parjan kubulan au duburan walau li bahimatin kasamakatin au maitin. Ya, binatang ataupun orang mati ke dalam parji. Ya. Kubul ataupun dubur sama, depan belakang sama hukumnya. Ya, tapi di belakang tu haram hukumnya malahan karena bukan tempatnya. Ya. Sekalipun parji binatang misalnya. Ngentot binatang dientot. Tak ada gawe apa? Ya nak dengar. Kalau duit kumpul-kumpul duit tu daripada beli HP yang mahal-mahal, kumpulkan duit. Ustaz lamarkan aku, Ustaz bilang. Aku pergi lamarkan. Pilihlah kau. Tak ada. Kalau kamu mundur, Ustaz maju. Ini ya, itu orang dah dua. Kau masih nongol-nongol dah. Tengok tuan. Ya. Ini mikir-mikir je tu dia. Lepas apa benda aku ni bilang. Nak ngelepas ngapa? Ya. Raya dekat dah ni. Sapi dipotong, dibunting sapi, dengan nongol, kepala enggak. La ilaha illallah barana. Jadi ke akhir zaman ni nampak benda. Ada tak filem yang macam di televisi tu? Filmnya kepalanya orang, badannya sapi, ada kan? Itu nanti. Itu kan ada contoh orang kafir dibuatkan film begitu-gitu. Memang ada. Rasulullah kan di zaman Nabi ada tuh. Orang kepalanya keledai. Nanti nampak tuh, hati-hati kau hubungan dengan binatang tuh. Kalau keluar kepalanya wajah kau, badannya kambing semua. Gila kata kawan. Bukan nak bikin martabak dah ni. Dia saya membak. Tuh nampak akhir zaman yang macam-macam. Ya. Sekalipun parji binatang, misalnya ikan. Ketemu ikan besar yang paus. Itu. Maupun parji orang mati. Kesempatan dia bilang. Kau suruh jaga. Ada orang nafsu begitu kadang. Faham tak? Orang takut dia malah berani. Bila lagi dia bilang ya. Jadi. Wala yu'adu ghusluhu linqita'i taklifihi. Orang mati yang seperti ini tidak usah diulangi dimandikan karena sudah bukan mukallaf lagi. Dia mati, kau yang dia tak wajib mandi, kau yang mandi. Kalau berdosa pula berzina sama sama mayit.
Kau untuk binatang mati, potong orang, kau tetap wajib mandi, berdosa. Binatang tak ada apa-apa. Tapi kalau orang nengok, kata orang, jadilah beli sapi, yang tutan budak tuh, dengar ada tuh. Di zaman Habibun Sallallahu Alaihi Wasallam, dengar ya, ada main-mainnya di zaman Nabi. Ada orang ngerjain keledai, keledai itu dikerjain orang. Dia lewat deh, kerjain kata Nabi. Uqtul qa'a al-fa'il maf'ul, bunuh kata Nabi. Tuh, dieksekusi itu orangnya dan binatang itu. Asal. Jadi orang protes ya Rasulullah, kenapa lah binatang itu ya Rasulullah? Biarlah orang itu eksekusi, kenapa binatang? Kata Nabi nanti bahaya. Binatang itu dibunuh juga supaya menghilangkan cerita. Pas lewat kan keledai itu. Nah itu keledai yang dengan hadir tuh. Bisa panjang cerita. Nah, itu yang punya kadir kemarin dia. Nah, diganti sama sabta pula lagi. Itu masih menghilangkan asar binatang itu kasihan ya. Ngerti kau? Sekarang ada cerita kalau ada piara-piara macam-macam, tengok perhatikan apa gaya budak-budak ni ya tak? Ini panas ceritanya malam ni. Ada yang mau tanya lagi tu? Tak ada, tanya dia. Senin baru Jumat ya, raya kita, tengah jam Jumat nanti Sabtu. Ya. Mungkin Seninnya balik mungkin. Ya. Kenapa tanya apa kau? Nanti binatang juga? Sunnah wuduk tu kapan-kapan? Wuduk dulu, baru mandi. Biasa kalau mandi itu datang kencing, wuduk lagi. Kita kalau nak mandi itu mesti pipis ya, siram lah badan, pipis kan? Ya, kecuali kalau beda mungkin kelamin. Nah, itu. Makanya orang kalau junub tuh pipis dulu, wuduk dulu supaya dikeluarkan air semua tuh. Nanti pas kita mandi, ternyata ada kencing terkeluar bekas mandi itu, mandi lagi sekali wajib. Ngerti? Tuh, dengar yang di rumah nih ngaji juga. Ya. Jadi siapa ada orang yang ikut tuh? Ada. Bikin terang, bacakan terang-terang begitu biar dia paham, bukan porno, bukan, tidak. Kita ini guru karena takut membacakan yang model begitu. Timbul nanti macam zaitun tuh. Gak ada ketegasan. Paham tak? Wa qala wa salisu haidun ayinqita'uhu. Ketiga wajib mandi itu haid setelah berhenti pendarahannya. Tuh. Ini mesti tahu bini itu. Jadi haid itu paling kurang 24 jam, bukan keluar terus mati itu bini. Kadang keluar, berhenti, kadang keluar, berhenti 24 jam. Yaumun wa lailah. Umum perempuan itu 6-7 hari. Paling banyak datang bulan itu 15 hari. Artinya dua kotor itu 15 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dia kotor, malam 8 dia bersih. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bersih, 15, 16 kotor lagi dia. Nah, tuh kamu mesti tahu. Jangan kau tembakkan tornado kau terus. Kau mesti paham kalau kau tembakkan begitu walaupun bini kau haram kau lakukan begitu. Paham? Rasulullah mengatakan kalau bini datang bulan, isna kullu syai'in nikah. Boleh kalau apa saja kau gerayami sana sini boleh, kecuali nikah tidak boleh. Satu jengkal dari bawah pusar itu tidak boleh diautak-atik. Kuatkan. Ya, gitu. Jantannya pandai dia alasannya. Dek dibilang, aku dah dulu dek, aku belikan gelang lah dek. Paksa melepas orang. Nah, itu kau berusaha. Ya tidak. Walaupun bini kau haram kau datang bulan itu. Ya. Wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Haid itu apa? Ialah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita pada waktu-waktu tertentu. Ala sabilis sihhati, berarti benar sehat, subur. Nah, jadi kalau datang cari bulan itu yang subur tuh. Tuh. Ada yang orang pun tak datang bulan sama sekali. Pabrik jalan terus hasil tak ada. Hati-hati. Kadang tak datang bulan sama sekali. Ya. Kalau keseringan payah pula terus. Pula aku nunggu gitu. Nah, ya, pandai-pandailah. Ya tak tuh. Ini orang nak
Wa qallu sinnihi tis'u sinin qamariyah. Wanita itu datang bulan cepat, umur termuda wanita haid adalah 9 tahun qamariyah penuh bulan. Tidak ada perempuan. Kalau arus besar-besar. Nah, nih coba nih. Nah, nih 15 tahun. Ini itu setengah itu tuh. Umur beda dikit tapi 2,5 di badan itu. Budak itu besar-besar. Ibarat kambing biri-biri, kambing kacang. Tahu kambing kacang? Nah, ini kambing biri-biri. 6 bulan bisa dipotong deh ini. 6 bulan tuh. Ya, tapi kalau kambing kacang tidak boleh, setahun penuh baru bisa. Terlambat besarnya. Termasuk kambing badut tuh setahun penuh masih 2 tahun baru bisa. Yang berjenggot, yang nah, itu beda. Ya beda umurnya. Di Arab itu 9 tahun. Kalau kita tidak ada, jarang 9 tahun tuh budak-budak. 13, 14 kadang baru datang bulan. Kalau 15 tahun kalau datang bulan tetap namanya baligh. Ya. Nah, itu 12 tahun udah ada kumis sudah tuh belakang. Udah mimpi dah kan? Mimpi dah dia tuh. Naik kuda. Ini bagus dia, jujur aja bilang. Nah, ya kalau mimpi wajib mandi ya. Ya Allah aku mandi wajib ya Allah. Emaknya dengar. Nah, temaknya. Ngapa kau? Sapi ya? Ndak mak kambing gitu. Cicik gitu namanya. Ya. Datang bulan, tanya ada mimpi. Itu datang sudah balik namanya ya. Istikmaluha na'am in ra'athu qabla tamamiha biduni 16 yauman bahwa haidun. Bila seorang wanita melihat darah keluar dari parjinya, kemaluan itu, sedangkan ia baru berumur 9 tahun kurang 16 hari, maka itu darah haid namanya, kurang dikit. Itu adanya 9 tahun. Kalau badan kecil kerempeng lambat dia. Ada perempuan tuh kan? Nah, apa ceking, kalau disenggol patah. Nah, itu lambat. Kalau yang gemuk-gemuk ini besar mantap cepat. Kapan sudah mimpi? Sering. Nah, ini seringan dia. Vitamin banyak tak apalah. Ya. Wa qalluhu yaumun wa lailatun, datang bulan itu. Wa aktsaru 15 yauman, kan? Ka aqalli tuhrin bainal haidataini. Tempo pendarahannya yang terpendek 1 hari 1 malam untuk perempuan. Dan yang terpanjang 15 hari sebagai masa yang terpendek untuk suci di antara 2 kali haid. Ya, itu tadi. Kenapa 15 hari bukan semua? 1 2 3 4 5 6 7 dia bersih, 8 malam 9 mungkin malam 8 dia kotor. 8 kotor, 9 10 11 12 13 14 15 dia kotor, malam 16 bersih lagi. Itu maksudnya antara dua haid. Ya. Asana kotor dia bilang. Ya, hati-hati perempuan. Nah, belikan apa dia enggak? Dia ada alasan, apalagi kita raya nih. Apa enggak? Ya enggak dia bilang. Daging tak beli. Nanti jadi tunggu korban. Bila korban perasaan bini. Kan baju dia nak beli, sepatu nak beli, apalagi kan di HP itu kan ada yang jualan tuh. Ini 30.000, 40.000, ada tak? Nih makcik kau yang jualan tuh. Ada. Sampai bini ustaz kesini juga pergi cari. La ilaha illallah. Berapa ribu baju model gini, begini. Tuh di HP itu kan gelisah betina. Yang lebih gelisah laki lagi. Bayarkan. Kalau karayan ni kau. Pening kepala berkunang-kunang mata. Anak anda apa anda ya. Kalau tak dikasih awak berkunang-kunang tambah mata. Tak dapat. Makanya malam hari itu malam mustajab doa. Bang tuh itu malam mantap. Ya, itu yang punya bini. Yang tak punya bini jangan coba cok tak boleh. Ngerti tak tuh? Diingatkan dulu. Mana bisa disamakan? Tidak. Habis minyak goreng tuh kayak. Mana? Tukang nasi goreng memang tak ada. Haram sebab haid. Itu tentang bulan. Ya, wa yahrumu bihi ma yahrumu jil janabati mubasharatu ma baina surratiha wa rukbatiha. Qila la yahrumu ghair wat'i wa taru an-nawi fi tahqiqi li khabi muslim isna'u kulli syai'in nikah. Haid itu semua yang haram atas orang junub sama.
Asal ada tambahan lagi. Junub itu 6 diharamkan. Haram salat, haram tawaf, haram apa? Haram masuk masjid. Haram apa lagi? Puasa tak apa-apa orang junub. Haram baca Quran, bawa Quran, mengenal Quran. Haram masuk itu 6. Orang haid itu 6 sudah masuk dia, tambah 3 lagi. Nah, hubungan suami istri. Ya, pemanasannya tuh, cok sana, cok sini, tidak boleh dipanas-panasi. Ya. Tuh. Tengok tuh, apa nih? Semua yang haram atas orang junub dan berhubungan seksual di antara pusat dengan lutut. Tak boleh, yang di atas boleh lah, gosok, serah lah kalau gosok anak. Tapi yang satu itu tak boleh. Ya, pintu surga tak boleh otak-atik. Ya, dikemukakan suatu pendapat tidak haram selain bersetubuh. Ada juga ya. Pendapat inilah yang dipilih oleh An-Nawawi dalam At-Tahqiq nama kitab. Berdasarkan hadis Muslim, berbuatlah segalanya selain bersetubuh. Boleh, ini tuh tak cumbu rayu serang sama kau. Tapi itu satu macam tak boleh diharamkan. Ya. Adan. Wa qala wa idan qatadamuha halalaha qabla al-ghusli saumun la wat'un. Nah, manakala pendarahan telah berhenti datang bulan itu, diperbolehkan sebelum mandi berpuasa, tetapi tidak diperbolehkan bersetubuh. Karena kotor itu, bersihkan dulu. Nah, hal ini berselisih dengan pembahasan Al-Alama Al-Jalal Suyuti rahimahullah ta'ala. Tapi yang muktamad itu tidak boleh mandi dulu lah. Ya, 2 kali mandi itu. Ya kenapa yang enggak? Ngapa? Iya. Kira-kira. Warabi'aha yang keempat nipasun ayang qita'uhu. Keempat nipas. Apa tuh? Bila telah berhenti nipas itu ialah damu haidun mujtami'un yakhruju ba'da faraghi jami'ir rahimi. Nipas ialah kumpulan darah haid yang keluar setelah sempurna melahirkan. Boleh tuh lahirkan keluar, itu namanya nipas. Ya. Wa qaluhu lahdatun, sekejap tuh nipas tetap tuban, kata orang biar tuban pecah tek hilang dia. Tapi umum perempuan tuh 40 hari, paling banyak 60 hari. Kalau lebih 60 hari itu go ahead lah. Karena itu sudah bukan, itu nama istihadah. Lama betul nunggu aku ni 60 hari bilang. Kau gimana? Tahanlah dia. Ya, aku ni enggak lah juga. Gitu. Paham tak tu? Jangan cengang-cengang. Ya, dengar kuping, kuat hati. Ya, amalkan. Ya tak? Pendarahan ini minimal satu tetes, bukan satu sekejap sebetulnya. Ya, lahbatan itu sekejap, bukan setetes. Kalau setetes itu nuqtah bahasa Arab. Ya. Biasanya 40 hari, wanita maksimal 60 hari. Wa ghalibu arba'una yawman wa aktsaru sittuna yawman. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haid. Semua yang haram dilakukan sebab haid adalah haram juga sebab nifas. Ya. Laki-laki paham tuh, mesti jaga tentang hal itu. Juga wajibul ghuslu aidan bi wuladatin walau bila balalin wa ilqa alaqatin wa mudghadatin wa mudghatin wa bi mauti muslimin ghairi syahidin. Wa qala termasuk wajib mandi melahirkan sekalipun tidak basah, keluar bekoan tu budak. Wajib mandi juga. Dan walaupun yang keluar itu berupa gumpalan darah atau segumpal daging, guguran, tak? Dan kematian seorang muslim, bukan mati syahid, tak jadi mandikan.
Kalau mati sakit, mandi. Banget. Nah, ini yang tadi ditanya tadi. Mandi tadi gimana? Apakah badan saja tidak masuk kepala? Fardu mandi ada 2. Ada wa fardu ail ghusli syai'an ahaduhuma niyyatu rafil janabatil junubi awil hadil haidi ay rafi hukmihi. Yang pertama niat menyingkirkan kejunuban bagi orang yang junub atau haid bagi orang yang haid, mandi sebab haid. Maksudnya ialah hukum junub dan hukum haid. Kemudian lagi ainiyatu ada'i fardil ghusli aw rafi hadatsin aw taharati anhu aw ada'il ghusli. Boleh juga niat menunaikan fardu mandi, menyingkirkan hadas, atau niat menunaikan ibadah mandi. Boleh. Ya, nawaitu rafal hadasil akbar, boleh. Nawaitul ghuslil janabati, boleh. Atau bahasa, ya Allah, aku mandi besar. Di hati, bukan di mulut. Niat itu di hati. Kalau di mulut toh mandi, tak mandi bahasa tak ada sah dia. Tapi kalau hati niat, mulut ngomong itu abdalnya. Boleh dengan bahasa Indonesia itu, silahkan. Ya tak? Di hatinya. Demikian pula niat mandi maupun mau salat tidak cukup niat mandi semata. Wa kadzal ghuslu lis salati lal ghuslu faqat. Tuh, jadi mesti berniat. Itu saja. Tadi yang tanya kan? Selesai waktu. Wallahu alam bissawab. Kita hadayan ntar lagi malam Jumat kita ketemu. Ya dak nih niat ya apa area haji. Itulah mudah-mudahan maaf lahir batin ya dak minal aidin wal faizin kul amin tu khair semua. Mohon maaf lahir dan batin tersebut itu. Mudah-mudahan bertemu kembali ya dak. Nah, mana tahu kan itu kita tidak tahu masalahnya itu. Entah siapa yang duluan. Mana tahu kau duluan aku belakang atau kebalikan aku belakangan kau duluan Itu aja lah. Jadi kalau aku ada utang ya mohon diampunkan ya, mohon dihalalkan. Tapi kalau kau punya utang cepat dibayar sama aku. Aman kan? Ustaz mau menang terus. Wallahu alam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man tasyafi ishfina ishfiha ya syifa ya rahman wasil ilmah minal salihin. Ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.